Action. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi nih sama kita ada program baru nih Kang, Apa itu? namanya BAC, Apa tuh BAC? Berita Bang Amin Center. Nah itu dia. Alright. Jadi podcast ini nanti setahun ke depan akan mengalahkan Close the Door, akan Luar mengalahkan biasa. mengalahkan podcastnya Denny Sumargo juga Oh akan my lewat. God. Ya jadi Tercengang saya. kasih solusi lewat juga nanti setahun Oke. ke depan. Nah jadi teman-teman sekarang Bang Min lagi sama, boleh dong perkenalan diri dulu nih. Oke, perkenalkan nama saya Abdul Hamid. Saya di sini menjabat sebagai leader ya di Oke. tim teknisi. Apalagi nih harus saya perkenalkan? Nih, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, jadi Kang Hamid ini leader di atas leader lah di sini. Waduh. Apa tuh? Leader loader Leader di nih. atas leader. Loader berarti. Loader. Loader berarti. Nah, jadi Ada, teman-teman, Kang Hamid kita akan ngebahas tema kali ini adalah permasalahan IT dimulai dari ringan nih. Jadi Oke. temanya gitu mungkin banyak teman-teman yang belum tahu masalah IT itu sebenarnya nggak terlalu rumit atau emang rumit sih gitu, apa emang pikirannya kita aja yang bikin rumit gitu. Jadi sebenarnya permasalahan itu simpel. Jadi yang Permasalahan rumit simpel. itu adalah kitanya gitu. Itu dia, benar. Karena kalau misalkan teman-teman tidak mampu untuk menyelesaikannya, serahkanlah kepada ahlinya. Karena kita mulai dari ringan. Itu. Seperti Tapi kan nih, misalkan teman-teman ada laptop yang LCD-nya tuh mati, di pikiran orang awam kan, ini mah udah pasti ganti LCD-nya ini mah gitu, udah pasti berapa jutaan lah gitu. Alah, siarin mereka Kan ini nyeting. mah Aduh, banyak orang spekulasinya ya. awam kan gitu kan, Mm-mm. gitu mungkin bisa ditenangkan nih penonton kita Nah, nih. jadi buat teman-teman, apabila mendapati LCD-nya tidak tampil, teman-teman jangan dulu terburu-buru, wah harus bagaimana Reuas lah, saya? ya. Reuas, Jantung tebak. wow, gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman, hal yang teman-teman harus lakukan adalah, ini edukasi ya, Oke. teman-teman bisa melakukan di rumah. Jadi pada saat teman-teman buka laptopnya, ini tiba-tiba jadi mati. Betul. Nah, lihat dulu, caps lock di keyboard, apakah si LED indikatornya itu ada atau tidak. Oh, biasanya kan ada lampu kecil ya di caps dalam lock-nya. kecil. Oke. Itu juga kalau misalkan sudah ada. Oke. Aduh, gimana kalau misalkan belum ada? Ah. Nah, pakailah keyboard tambahan, eksternal. eksternal. Aduh, gimana nih? Tidak ada juga. Nah, kalau misalkan tidak memfasilitasi, silahkan mungkin ya hubungi kita. Oke. Karena kita mulai dari iringan. Betul. Kok mulai dari iringan aja ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Obeng, kalau misalkan tipe LCD-nya itu ada bautnya. Oke. Tapi kalau misalkan tidak ada, teman-teman tinggal buka aja si frame-nya. Nah, kalau misalkan udah terbuka si frame-nya, lihatlah di sana, amati nih. Kalau misalkan ternyata ada baut-baut, biasanya bautnya itu 2 di atas, 2 di bawah. Oke, Tapi namanya kalau kuping ya, ya, kalau kalau istilahnya. kita istilahnya kuping ya. Kuping lah. Nah, kalau misalkan tidak ada, biasanya tipenya terbawah itu udah karet. Nah, jadi teman-teman lihat nih di bawah-bawahnya itu pojok kanan Oke. atas tuh bawah itu ada karet nggak? Kalau misalkan ada, nah itu dibuka dulu. Jadi Oke. teman-teman yang misalkan kebingungan, banyak tutorial-tutorial yang menyangkut tentang bagaimana buka Betul. LCD. Nah, jadi ya, tapi yang tervalidasi di sini ya mungkin tidak banyak ya, hanya beberapa. Nah, jadi intinya adalah teman-teman jangan khawatir, teman-teman bisa buka sendiri. Pada intinya itu copot pasang dulu kabel fleksi LCD-nya. Itu dia yang kita mulai Yes. dari ringan itu ya. Betul. sebenarnya gitu. Oke. Nah, kemungkinan besar 90% nih itu 90%. berhasil bisa. Oke. Itu bisa tampil kembali. persentase Kang. yang sangat besar ya. itu Iya, ya. betul. Oke. Dibandingkan ya tadi kalau misalkan caps lock-nya ini nyala tapi udah copot pasang kok masih bermasalah. Oke. Nah, maka kasus kedua itu adalah mungkin tip penanganannya adalah kalau misalkan teman-teman punya TV nih, TV-TV yang LED sekarang tuh kan udah ada buat slot VGA-nya ya, Iya, si kabel VGA-nya. Nah, kalau misalkan dihubungkan itu ada ke monitor atau mungkin teman-teman punya PC nih, monitor pinjam dulu. Ya, colokin Cik-cik-cik, ya. simpan laptopnya, hubungkan kabel si Oke, VGA-nya. betul. Nah, kalau misalkan tampil, nah kemungkinan besar ya memang LCD-nya ya. ini ada di kasus LCD. Betul. Sebelum kita ponis ke kabel fleksibel dan mesin, kita runtutannya adalah coba copot pasang dulu kabel fleksi. fleksinya, betul. Oh, nyala, alhamdulillah, solve Down berhasil berarti ya. teman-teman. Kalau kedua ternyata belum berhasil, coba ganti LCD yang lain. Kalau misalkan, aduh ini ukurannya beda, tapi soketnya sama, coba dulu Cobain aja. aja. Selama misalkan itu adalah HD, HD lagi. Kalau misalkan FHD, FHD lagi. Betul. Ternyata pas begitu dipasang nyala. Nah, berarti permasalahannya memang ada di si LCD-nya. Nah, gitu teman-teman, sedikit gambaran untuk
sebutan kita mulai dari ringan tuh seperti itu. Misalkan teman-teman tadi punya masalah di LCD, kita betulkan dengan cara periksa dulu si kabel fleksinya gitu ya kan Betul. ya gitu. Nah jadi mungkin masih banyak yang orang awam nggak tahu nih Kang Apa tuh? tentang masalah laptop atau LCD itu. Sebenarnya bisa berpengaruh, tindakan apa yang berpengaruh, misalkan bisa terjadi LCD seperti itu, apa bukanya terlalu kenceng Ya. atau dari samping Betul. atau pakai tangan orang lain Ah. bukanya gitu. Nah, Gimana jadi nih, Kang? buat Bisa sampai teman-teman, kayak gitu kan? buat mengantisipasi supaya permasalahan problemnya itu apa ya, terjadi hal seperti yang tadi kita Ya, bicarakan. betul. Satu, teman-teman kalau punya laptop itu jangan buru-buru buka kalau misalkan mau dipakai. Set, wah gitu kan. Wah, Bukannya juga pakai saking tenaga power, semangatnya. iya gitu kan. Pada akhirnya kan, pada akhirnya kalau nggak patah. Jadi gini ya, ada beberapa tipe laptop yang memang settingan dari vendornya itu si engselnya itu kuat. Kalau misalkan teman-teman buka dari pinggir, anggaplah nih laptop tuh ada sisi kiri, tengah, sisi kanan. Kalau teman-teman bukanya cepet-cepet atau buru-buru dari sisi kiri atau sisi kanan, itu kemungkinan si engselnya itu akan mengalami apa ya, pecah. Oke. Jadi si dudukan engselnya tuh ada yang kuning-kuning. retak-retak kali Nah, kan. itu mulai dari retak, kemudian ditambah lagi gitu kan dengan seiringnya waktu, sering sering ada pemakaian sehingga ya itu pecah. Nah, Itu yang penanganan pertama itu. Penanganan pertama ya, itu. betul. Nah, jadi teman-teman bukanya itu harusnya itu dari tengah tengah ya. pelan-pelan. Ah, Dari gitu. hati ke hati. Nah, Nih, ingat-ingat gitu tadi garis bawahi teman-teman, dibuka dari tengah pelan-pelan. pelan-pelan. Itu. Iya. Iya. Ya sebetulnya kalau teman-teman ya kalau banyak uang nggak masalah, mau pakai Ya, juga mau buka pakai kaki, seenaknya ya nggak iya. masalah. Mau Ya. buka pakai Tapi ya kepala, kebanyakan gitu karena vendor tuh ya mohon maaf ya sengaja ada beberapa tipe yang dikeraskan si engselnya tuh. Kenapa? Kalau misalkan si laptop diproduksi itu awet, Oke. terus mereka produksi spare part-nya nggak laku Ya, dong gitu kan. Nah jadi buat teman-teman ya bisalah mencegah hal tersebut supaya tidak cepat rusak. Nah jadi si LCD itu dibuka dari tengah kalau bisa. Pelan-pelan Nah ya, gitu. teman-teman. Apalagi kalau misalkan teman-teman melebihi dari kapasitas seharusnya fleksi gitu kan, si kabel fleksi itu akan copot. Jadi teman-teman harus ya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Nah, itu ketika menggunakan saat buka laptop. itu dia Tuh. teman-teman. Nah, jadi semoga dengan Ada lagi nih? Ada lagi. Ada lagi, ya. Ada lagi. Jadi buat teman-teman, sebetulnya memang banyak mitos. Ini versus ya. Kalau misalkan teman-teman habis pakai laptop, Oke. kemudian teman-teman buru-buru nih, ditutup aja tanpa itu. shutdown gitu kan. Nah, itu gimana nih? Kadang-kadang Nah, wah cepat rusak ini versus. tuh. Ada yang mengatakan itu mitos kalau misalkan si LCD jadi rusak. Betul. Tapi ada juga yang mengatakan justru itu berpengaruh. Nah, Oke. kita ambil tengahnya aja. Ambil tengah. Kenapa ada fasilitas shutdown? Hmm. Ada sleep, itu fasilitas juga. Oke. Tapi kalau misalkan kita sleep lebih dari 24 jam, 3 hari, atau 4 hari, 5 hari, 1 minggu, itu terkadang ada efek. Buktinya adalah banyak customer yang masuk setelah lama tidak dipakai, itu si laptopnya tidak bisa nyala. Oke. Nah, jadi sebetulnya kan si mesin itu masih berfungsi, masih nyala. Oh, berarti Ya. dalam mode sleep, walaupun udah sleep tapi si mesin tetap bekerja Tetap ya. bekerja. Oke. Buktinya aja kalau misalkan kita buka lagi, kita klik keyboardnya dia nyala lagi kan. Oke. Kalau misalkan baterainya sampai dia habis, terkadang kita nyalain itu susah. Oke. Itu memang harus dipancing sama ampere yang lebih besar. Oke. Tapi kalau misalkan teman-teman ada ya silakan bisa untuk dicoba. Tapi kalau tidak ada itu coba hindari saja. Pokoknya Hindari. shutdown lah ya, Ya, kalau shutdown bisa. aja kalau bisa. Karena ya masih ada juga yang mengatakan itu tidak ada efek. Buktinya banyak yang service kasusnya seperti itu sama. Oke. Jadi itu membuktikan bahwa ketika langsung di sleep itu ada resiko. Oke. Nah, mending kalau misalkan teman-teman selesai penggunaan mending di shutdown aja, langsung baru tutupin. Tapi kalau bisa nih buat teman-teman juga, kalau sudah di shutdown, terkadang LED indikator masih nyala. Betul. Biarkan itu sampai mati dulu, baru Sampai mati ditutup. dulu, baru plug tutup. Iya, terkadang kalau misalkan kita shutdown, kita buru-buru tutup, padahal kita udah klik shutdown. Tapi Iya. karena keburu kita tutup, itu jatuhnya terkadang ada beberapa tipe yang jadi sleep, bukan jadi shutdown. Oh, ada beberapa tipe ya. Iya.
Nah, jadi ya buat teman-teman mending si LED indikatornya itu Tunggu sampai benar-benar mati, ya. baru Oke. kita tutup. Ada lagi nih, gitu kan? Tapi ini Kang, maaf Kang dipotong. Tapi kan Hmm. itu berlaku untuk semua laptop atau enggak? Soalnya Nah, user MacBook nih. ya. User MacBook kalau misalkan mau pindah tempat tinggal tutup, buka gitu. Apa Betul. beda operation system apa gimana nih antara Sebetulnya MacBook sama laptop ini umum laptop sih. biasa? Kalaupun ini dia umum ya? pengguna MacBook, Mm-mm. jadi kalau misalkan begini ya, kalaupun dia MacBook, sekalipun MacBook, banyak pengguna MacBook, tapi ya di sini contoh kasusnya banyak MacBook yang tiba-tiba dia mati. Tiba-tiba Itu karena mati. Oke. satu dia diselip sampai ke habis baterai, Oke. atau dia penggunaannya sampai habis baterai ketika dinyalain dia tidak bisa nyala lagi. Oke. Dia pernah udah cas beberapa jam, Sampai benar-benar nol berarti ya itu ya itu susah nyala. Tapi ya Oh. penanganannya copot pasang baterai dia nyala lagi. Tapi ya itu membuktikan bahwa setiap unit yang kita gunakan kalau tidak disatukan itu ada efek. Oke, mau MacBook ataupun Betul. laptop biasa ataupun gaming sekalipun Betul. ya berarti oke. Mending ya betul. kita lebih baik mencegah gitu kan daripada sudah terjadi. Iya, Nangis betul dong. banget, nangis. Jelas. Nah, mungkin masih banyak pertanyaan orang awam nih Kang. Mengenai masalah yang simpel lah sehari-hari, laptop cepat panas misalkan. Gimana nih Kang? Nah, kalau teman-teman pengguna laptop yang Jadul ada mungkin. fan-nya ya gitu. Semua rata-rata memang ada fan, tapi Iya. ada beberapa yang tidak ada. Oke. Kalau penggunaannya itu di kasur dan di karpet yang potensi di mana media itu banyak debu. Oke. Jadi di bawah tuh ada sirkulasi yang memang Terhambat ya, jadi fungsi bawah tuh kan, sorry mohon maaf, mungkin gambaran saya sebagai teknisi. Bawah tuh ada casing yang dia ada lubang-lubangan ya. Ada Nah, bolong-bolongnya itu tuh ya. ternyata bisa potensi nyedot debu dihasilkan dari putaran gumparan fan. Oke. Nah, itu kan dibuang ke pinggir kan, atau enggak ke belakang si Ya, ada mesin belakang lah. si mesin sini ya, ada ya. Nantinya kalau misalkan itu menumpuk, nanti ke mesin jadi panas. Cepat panas Cepat gara-gara panas. itu berarti ya. Bahkan kalau tak pernah di MH, maintenance hardware, ganti di pasta dan lain sebagainya, Oke. bersihin debu maksudnya, itu bisa jadi penggunaan 10 menit, 15 menit bisa mati sendiri. Oh, Jika dipaksakan bisa jadi mati total. overheating ya. Overheating. Salah ya. satu penyebabnya adalah itu. Oke. Ini kita ada iklan dulu nih Kang. Apa tuh? Ada iklan dulu nih. Buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini, kita ada voucher nih. Jadi voucher ini berupa cek gratis, teman-teman. Ada potongannya 10%. Ada jual beli laptop juga potongan 10%. Nanti ini videonya terpisah ya teman-teman. Jadi teman-teman, dan ini servis laptop dan handphone. Jadi teman-teman capture podcast ini dan nanti mendapatkan diskon sebesar 10% teman-teman gitu. Jadi teman-teman tinggal capture aja ini podcastnya. Nanti kalau misalkan mau beli laptop di Bang Amin Gadget, misalkan harga laptopnya 10 juta, dapat potongan 10% jadi 1 juta potongan. Wah, lumayan. Menebar ke Lumayan. sama-sama iya. saling membutuhkan ya. Sama-sama saling membutuhkan. Jadi jangan lupa buat teman-teman di capture ya podcast ini. Kita lanjut nih Kang. Tadi jualan dulu sebentar. Oke. Boleh bisa sambil minum Ya, Kang? sebelum kita mulai kembali, alangkah baiknya kita minum dulu aja ya. Supaya terbanjiri gitu kan. Ya, agak Biar nggak kekeringan Iya, gitu kan. betul. Karena kita musim panas yang panjang musim ya. panas, di bulan jadi ini. harus dijaga kesehatannya. Kang, ngomong-ngomong mengenai masalah mulai dari ringan ini, khususnya di dunia IT gitu Ya. kan. Jadi sebenarnya basic apa yang harus dipunyai buat setiap individu biar sekiranya bisa punya laptop yang awet gitu kan. Gitu. Jadi harus ada pengetahuan apa nih, atau seperti tadi pengetahuan jangan main laptop di sini sembarangan, terus jangan buka laptop di sini sembarangan, atau enggak jangan download film atau gambar sembarangan mungkin bisa ya. Nah, gitu. Jadi Betul. boleh dikasih inilah ujangannya nih, jangan ini biar laptop kalian awet gitu. Ya, biar laptop teman-teman semua awet. Saya mungkin memberikan
hasil dari Riset pengamatan ya. riset saya Betul. selama ini pengguna Menjadi teknisi laptop ya. dan sebagai teknisi. Nah, jadi buat teman-teman, Ya. satu ketika buka laptop itu Oke. mulai dari tengah. Mm. Kalau misalkan itu bukan yoga atau flip Oke. 180 derajat atau 360 derajat, itu jangan sampai melebihi ya Kapasitas tadi ya. kapasitas yang mungkin itu yang seharusnya 110 derajat atau 120 derajat seperti itu. Betul. Nah, kemudian buat teman-teman juga, kalau misalkan teman-teman bawa laptop kemanapun, kalau disatukan sama charger atau mouse, hindari bahwa si charger dan mouse itu jangan di atas LCD, tapi di bawah mesin. Kalau misalkan ada tekanan lebih, atau misalkan disimpan di lantai, kebalik nih, posisi LCD itu menekan bagian si mouse atau adaptor, maka akan minimal ada spot putih atau mungkin pecah atau mungkin Spot hitam ya kayak hitam bisa itu jadi ya. spot hitam pendarahan. Oke, betul. Ya, Jadi seperti kan itu. yang satu spot keputihan, yang satu spot kehitaman. Kehitaman. Nah, jadi hindari. Oke, Dan hindari itu. pada saat penggunaan, nah untuk air minum hindari Oke. Itu minimal dia. tuh 1 jengkal aja lah. Satu 1 jengkal jengkal. ya. Karena kalau misalkan deket-deket banget atau takutnya. terutama minum, ya mohon maaf ya saya peragakan. Oke. Nah, ini laptop kan. Nah, sini jangan di sini gitu kan. Betul. Kalau misalkan tiba-tiba ada iklan nongol bikin kita lucu, bisa Nah, nyembur kan ke laptop. itu dia. Enggak, mohon maaf. Maksudnya adalah menghindari supaya Si si air air itu tumpah pada laptop kesayangan kita. Oke, betul. Minimal sejengkal ya tadi. Betul. Nah, jangan sejengkal bayi ya, sejengkal kita ya gitu. Sejengkal bayi segini jadi. Sejengkal baik, iya. Oke, apalagi nih, Kita Kang? aja. Nah, buat teman-teman juga nih, kalau misalkan mau download, itu hati-hati. Karena sekarang tuh sedang marak yang namanya virus ransomware. Nah, Jadi ransomware itu sebetulnya dia menyerangnya link kemana yang nih? menyertakan di berbagai ya tampilan kita. Contoh Oke. pada saat mungkin kita buka link, kita mau download, awas hati-hati. Karena sebetulnya download itu bisa dimodifikasi sama si yang hacker atau ya yang Oke. jahil-jahil lah. Nah, jadi buat teman-teman nih, lihat dulu. Ini aplikasi ini link yang di bawah ini buat download atau apa nih? Oh, ternyata bisa digeser. Oh, hati-hati. Jangan-jangan ya. pada saat klik kita langsung wah, data virus. kita langsung nih Hilang tamat ya. gitu kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beresan hati itu. Iya. Jadi ya Beresan. hindari karena pada saat teman-teman buka potensi nih karena virus-virus yang dari deteksi flash disk itu udah jarang. Sebetulnya banyak, tapi ya mungkin lagi tren sekarang itu adalah ketika kita browsing melalui internet. Jadi buat teman-teman awas hati-hati pada saat download atau klik link-link yang itu adalah Ya, betul. bukan link Link yang si film itu iya, mungkin ya. si link yang mungkin post itu. Iya. Kadang sekarang tuh wah dimodifikasi nih gitu kan si link jadi linknya link gitu. slot lah apa gimana lah gitu. Iya, mungkin bisa jadi Nah, slot itu udah dimodifikasi. ada linknya. Nah, mungkin satu lagi nih Kang yang masih mungkin ini mitos apa enggak ya? Apa tuh? Kalau main laptop sambil di charger. Oh iya, nah itu salah juga mungkin jangan kita ya. Betul. Pada saat teman-teman gunakan laptop, kalau udah 100%, copot langsung. Cepet langsung. Ya, copot langsung. Karena kenapa kalau misalkan overpower bisa potensi baterainya drop atau kembung Oke. si fisiknya. Nah, itu hindari. Dan pada saat nanti akan habis nih 10 atau 15%, langsung cas kembali. Oke. Jangan sampai itu kehabisan. Mungkin kalau misalkan kehabisan, kalau misalkan kita cas lagi itu Susah nyala tadi ya. terkadang ada laptop yang beberapa tipe susah nyala. Oke. Kalau nggak harus copot pasang baterai gitu kan, reset CMOS atau enggak ya ganti ampere yang lebih besar dari charger yang sebelumnya. Oke, nah gitu jadi Buat teman-teman, pancing. buat lebih amannya kalaupun mau pakai laptop sambil di charger, kalau udah penuh cabut, Cabut kalau gitu. udah habis Iya. cas gitu ya. Awas jangan telat cabut, itu bahaya nih ya. Itu Iya. dia. Bisa lah cabut. Kemana nih bahaya arahnya? nih. Bahaya Kita nih. laptop ya. Ini mungkin satu pertanyaan lagi terakhir Kang. Alright. Satu pertanyaan lagi mungkin. Di antara laptop yang kita tahu sekarang kan, dari gaming, dari MacBook, dari laptop biasa gitu. Sebenarnya seberapa pengaruh sih RAM sama SSD dalam performa laptop gitu? Seberapa pengaruh sih kan sekarang kan teman-teman pengennya tuh satset pengen punya laptop yang cepat. Iya. Nah, mau nambah RAM apa SSD dulu nih?
gitu RAM kan. apa SSD dulu nih Betul, gitu kan, untuk biar kebutuhan laptop ya pengguna ya. penggunanya terpenuhi lah gitu. eh Kalau saya secara pribadi, Mm-mm. pengamatan saya teknisi, Mm-mm. saya itu lebih eh, mengutamakan upgrade SSD dulu dibandingkan dengan RAM. Kenapa Kenapa? nih? Karena ya kebutuhan saya itu ya kalau dari multifungsi ya jarang juga ya. Oke. Kecuali ya memang dia buat kebutuhan editing. Oke. Heeh. Jadi ya kalau misalkan perbandingan mana dulu nih? Kalau saya itu lebih SSD. Lebih Kenapa SSD SSD? dulu. Ya bayangkan aja gitu kan, pada saat dinyalakan hard disk yang kita nyalakan dengan spek i5 gitu kan, i7 Ya. ya tergantung gennya juga ya, Iya, RAM-nya berapa juga. Tapi kalau misalkan masih hard disk itu lama memang. Perbandingannya benar. Teman-teman bisa buktikan sendiri, dan saya dan teman-teman rekan-rekan di sini sudah membuktikan bahwa dengan upgrade RAM itu dia lebih cepat 10 kali lipat. Oke. Jadi lebih ngebut. Biasanya untuk spek yang standar aja gitu ya, untuk Gen 5 RAM 8 GB masih hard disk. Itu udah lama tuh ya. Ya nggak terlalu lama juga lah, Oke. tapi ya memang udah lama. Jadi gimana ya? Maksudnya gini, kalau dengan kebutuhan seperti itu ya mungkin udah seharusnya itu middle lah ya. Kalau misalkan kita nyalakan, itu bisa membutuhkan waktu 1,5 menit atau enggak 1 menit, tapi SSD bisa 10 detik atau enggak di bawah 10 detik. Oke, jadi berarti SSD pengaruhnya ke sistem baca dan tulis laptop Ya, baca tulis berarti laptop. ya. Oke, nah jadi buat teman-teman, oh ya tolong rekomendasiin dong kan laptop buat para pelajar mungkin yang budgetnya 2-3 juta gitu. Oke, Yang ya. bingung mau beli apa nih Ya, betul, laptop? betul. Nah, tolong direkomendasiin nih, 3 aja deh gitu. Nah, buat teman-teman, kalau brand silahkan ya teman-teman pilih dengan kesukaan teman-teman Iya, gitu kan. betul. Tapi dari spesifikasi, Mm-mm. kalau untuk pelajar nih SD, SMP, Betul. sebetulnya untuk spek Celeron juga udah cukup ya. Oke. RAM-nya minimal 4 GB dan dia udah SSD. Oke. Mm-mm. Celeron Dan juga nggak apa-apa ya. Celeron berarti juga ya? nggak apa-apa, Oke. karena ya kebutuhannya itu adalah untuk ya editing, Oke. maksudnya buat Office gitu kan, Office, Excel Microsoft atau Family browsing, lah ya, ya gitu ya. Microsoft Family. Itu cukup buat SD SMP. Oke. Kalau untuk SMK Atau SMA nih. atau SMA juga sebenarnya tergantung dengan kebutuhan juga ya. Ya, betul. Tergantung Tapi dengan yang kebutuhan sekolah, tergantung kebutuhan tugasnya pribadi. juga, ya, Nah, tugasnya juga. Betul. ternyata kebutuhannya standar, tapi dia suka nge-gaming, gimana coba? Standar 2 itu Standar semua. 2 ya. Standar 2. Oke. gitu. Nah, jadi buat teman-teman untuk SMK, nah itu disesuaikan dengan peruntukan kebutuhannya. Kalau misalkan itu jurusan nih, contoh yang sering dipakai buat editing multimedia ya. Oke. Multimedia, apalagi nih yang Mesin juga kan pakai laptop kan? ya Mesin buat multimedia. apa tuh AutoCAD di desain Oke, itu ya. desainer, AutoCAD, Desainer itu ya paling tidak minimal sekali dia udah i5, i5. dia udah SSD, Oke. RAM 8 GB. Silakan tentukan brand Mau brand untuk apapun ya. si tipe layarnya. Silakan itu mungkin Bebas, kebutuhan dengan tapi ini teman-teman. spesifikasi dasarnya Spesifikasinya mungkin ya. dasar seperti itu. Oke. Apalagi ya bagusnya udah ada VGA-nya. Oke. Ya, tapi kalau misalkan untuk tadi ya kebutuhan SMK ini tanpa VGA pun juga memang masih cukup sih, karena Cukup, ya. kebutuhan yang saya tanggapin itu paling buat editingnya Photoshop, Corel Betul. Draw gitu kan. Kemudian buat aplikasi tanpa VGA pun juga tidak masalah. Tapi ya Masih tetap bisa buat ya. teman-teman yang udah kuliah nih, udah kerja Udah juga, kerjanya profesional lah ya. ya kalau bagus sih standarnya dia udah i7, i7 Iya. betul. Udah RTX juga ya. RTX gitu kan. Betul. RAM-nya 16 GB. Ah, itu mah gitu udah. Ya. Udah tinggal Seperti bobol itu. minyak lah gitu ya. Nah, Atau jadi mungkin apa lagi nih? Ada lagi tambahannya? Mungkin Mungkin bagusnya sih sambil konsultasi ya kalau Oke, enaknya. Jadi kalau jadi misalkan teman-teman kebutuhannya ini nih gitu kan. pingin punya laptop, jangan senang dulu kita punya budget. Wah, kita punya laptop bagus, ternyata bagus dari tampilan. Itu Jangan dia. terkecoh dengan itu. Jangan terkecoh Karena yang kita butuhkan itu adalah selebihnya selain tampilan adalah tadi peruntukan mesinnya. Oke. Karena kalau misalkan bukan sesuai dengan peruntukan kita, ya kita salah beli. Sayang-sayang Ya dulu namanya laptop baru, kalaupun udah kita beli 1 minggu, 2 minggu, namanya second kan. Betul. Seperti itu. Jadi Pasti tetap, agak jatuh lah harganya. Betul, jadi jadi biar tetap- supaya tidak salah beli ya. betul sekali, jadi tetap lihat sesuai kebutuhan teman-teman Ya. Jadi pada intinya gitu. Betul. Nah, teman-teman
sebelum menutup podcast ini Kang, kita akan memberikan Oke. kode kembali nih. Nah, oke. Nah, jadi dapat diskon 10% ya teman-teman ya buat servis sama laptop sama handphone dapat 10%. Di screenshot dan bisa diperlihatkan ke adminnya ya. Betul, Nanti ada langsung potongan ini ya. 10% dan 10%. 10% ini diambil dari gaji podcaster. Wow, kok gitu ya? Enggak ya. Enggak juga ya. Enggak Justru ya. jadi tambahan income, bonus betul. kan buat tim DM. Mudah-mudahan. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal screenshot aja, nanti video ini ada di beda video lagi. Mungkin segitu aja Kang podcast kita di sini. Oke. Mudah-mudahan bisa menjadi ibroh yang diambil baiknya gitu. Mudah-mudahan kalau video ini menebar kebermanfaatan buat banyak orang, bisa di-share, di-like, di-subscribe. Kalau misalkan bisa menambah wawasan buat teman-teman, ya dikasih tahu lagi ke orang-orang biar ilmunya mengalir kan gitu. Iya. Jadi enggak Jadi amal dipendam di jariah sini. ya. Betul, di sini. Segitu aja dari Bang Min pamit. Sudah? Enggak pamit Kang. Oh iya, kalau gitu saya pamit. Terima kasih. Oke, Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ciao. Oke.